Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulianti akan mempresentasikan tentang pengertian atom, unsur, molekul, ion larutan, dan aplikasi ikatan kimia. Selanjutnya kita akan langsung ke materinya saja. Pengertian atom ya. Atom adalah partikel kecil dari suatu unsur yang terdapat dan memiliki sifat fisika atau kimia. Para ahli menentukan bahwa atom itu terdiri dari 3 bagian, subatom atau partikel yang stabil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ketiga atom tersebut membentuk atom. Atom tersebut membentuk atom yang merupakan unit dasar dari suatu materi yang berdasarkan dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh organisme hidup. Jika proton dan neutron bersatu akan membentuk ikatan atom. Nah, next, unsur elemennya. Unsur elemen adalah suatu substansi sederhana yang tidak dapat dipecahkan dalam bentuk lain secara kimia. Unsur alam yang terdapat pada tubuh manusia adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, terus sulfur, fosterium, koldium, klorida, magnesium. Nah, next, isotop. Isotop adalah atom radioaktif yang sifatnya tidak stabil. Mengapa isotop tidak stabil? Karena menyesuaikan dengan kekurangan unsur tersebut. Misalnya unsur karbon memiliki proton 6, neutron 6, dan berat 12 atom. Karbon sering mendapatkan 1 atau 2 atau 3 sehingga berat atomnya menjadi 13, 14, dan 15. Dengan kata lain, karbon mempunyai 4 isotop yang berbeda dalam unsur yang sama. Isotop merupakan alat penting di dalam bidang biologi, pertamina, dan kedokteran, tetapi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Next, yang keempat, molekul, ion larutan, dan aplikasi ikatan kimia. Definisi molekul, ion larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang saling berkaitan. Molekul adalah elektronik komplit. Molekul adalah elektron komplit dalam orbitnya yang mempunyai kecenderungan untuk melengkapi dengan cara menaruh atau memberikan elektronnya pada atom lain. Disebut ikatan kimia. Fungsi. Nah, fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometri dari molekul tersebut. Suatu molekul mempunyai elektronegativitas yang hampir sama. Selanjutnya ion kan. Ion adalah 2 atom yang mempunyai perbedaan yang mencolok dalam hal tarik-menarik. Sebagian elektron dalam menarik atom yang lain. Nah, selanjutnya ikatan kimia. Ikatan kimia adalah proses interaksi elektron komplit dalam orbitnya. Fungsinya, fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometrinya dari molekul tersebut. Suatu molekul mempunyai elektronegativitas yang hampir sama. Nah, selanjutnya air sebagai salah satu unsur kehidupan. Sebuah kehidupan ini sangat tergantung pada air karena merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan. Air mempunyai berbagai macam fungsi ya. Ada 3 fungsi nih, 1. Air sebagai pelarut yang baik, 2. Air sebagai pengatur pH, 3. Air sebagai pengatur suhu. Keadaan air yang sangat banyak di bumi merupakan alasan mengapa bumi ini dapat ditempati organisme hidup karena adanya air. Begitu ya. Nah, selanjutnya proses perubahan makanan dalam kehidupan manusia. Tahapnya terjadi sebagai berikut ini. Nah, kita lihat sama-sama ya. Zat karbohidrat
berubah menjadi zat gula yang mudah dicerna dengan pelarut enzim pelarut gula atau air, sehingga terbentuk glukosa sebagai unsur penting bagi sel tubuh dalam menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Nah, kedua, zat lemak. Zat lemak dengan apa itu? Zat lemak dengan perantaran enzim pelarut lemak dan air yang tersedia berubah menjadi zat yang lebih sederhana dan mudah dicerna, yang disebut dengan asam lemak. Nah, yang ketiga, zat protein berubah menjadi asam amenia yang mempunyai struktur lebih sederhana sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh, dan dalam prosesnya air memiliki peran penting. Nah, selanjutnya next. Karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Atom karbon yang memiliki 4 ikatan kovalen akan menempati karbon di tengah dan memungkinkan terjadinya molekul yang besar dan kompleksnya, bahkan mengandangkan membentuk rantai. Rantai karbon merupakan dari molekul organik yang kompleks dalam organisme hidup. Suatu molekul organik ditentukan oleh susunan atom karbon dan gugus fungsional yang terkandung dalamnya. Suatu molekul organik dapat meningkatkan dengan adanya isom, yaitu molekul yang sama tetapi berbeda dengan rumus molekul yang sama. Suatu molekul organik dapat meningkatkan dengan adanya isom, yaitu molekul yang sama tetapi berbeda dengan rumus molekul yang sama, tetapi berbeda rumus bangunan dan propertinya. Fungsi dari suatu molekul berhubungan erat dengan struktur dari molekul tersebut. Next. Nah, apa ini? Makromolekul utama dalam sistem kehidupan ada 4. 1. Karbon dihidrat. Karbon hidrat adalah molekul yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polasakarida. Ada bagiannya lagi, monosakarida. Monosakarida itu adalah molekul yang berfungsi sebagai penyediaan energi dalam sel, tetapi juga sebagai bahan mentah pada sintesis molekul kecil seperti asam amino dan asam lemak. Disakarida adalah molekul yang terbentuk dari 2 buah monosakarida dengan cara sintesis dehidrasi, pelepasan satu molekul air dalam reaksi kondensasi. Nah, yang ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah molekul yang terbentuk dari ratusan atau ribuan dengan cara sintesis dehidrasi. Next. 2. Lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endoternal. Rangkaian hidrokarbon lipid bersifat amfilik, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau member lain dalam lingkungan basah. Lipid biologis seluruhnya atau sebagiannya berasal dari 2 jenis subsatuan atau blok bangunan. Nah, next. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.